Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Kania dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan analisis jabatan, seleksi, evaluasi kinerja, dan juga penempatan serta pengadaan yang disusun oleh kelompok 3, yaitu ada Ramdan dengan NPM A1B 220054, kemudian ada Rina Kania yaitu saya dengan NPM A1B 220055, kemudian ada Wida Nurkina dengan NPM A1B 220053. Kemudian ada slide kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada dua: pengertian dasar analisis jabatan, seleksi, evaluasi kinerja, penempatan, dan pengadaan. Kemudian yang kedua ada pengertian menurut para ahli. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui tentang analisis jabatan, seleksi, evaluasi kinerja, penempatan, dan pengadaan. Kemudian ada pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, serta kondisi kerja yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap jabatan di dalam suatu organisasi itu memiliki deskripsi yang jelas dan juga tepat. Kemudian ada tahapannya, yaitu penyusunan deskripsi pekerjaan, kemudian penentuan syarat pendidikan dan juga pengalaman, kemudian ada penyusunan standar kinerja, kemudian yang terakhir ada penyusunan struktur organisasi. Lalu ada penyusunan deskripsi pekerjaan. Jadi, job desk itu adalah sebuah catatan atau daftar yang memuat tugas, peran, dan juga tanggung jawab daripada sebuah posisi di dalam perusahaan. Kemudian ada penentuan persyaratan pendidikan dan juga pengalaman. Nah, penentuan ini tergantung itu pada jenis posisi dan juga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Persyaratan ini biasanya meliputi tingkat pendidikan, kemudian jurusan atau bidang studi yang relevan, lalu ada pengalaman kerja seperti magang, volunteer, atau pengalaman profesional lainnya, kemudian sertifikat atau lisensi, dan juga keterampilan teknis. Kemudian ada penyusunan standar kinerja. Standar kinerja ini merupakan tingkat atau kualitas kerja yang diharapkan dari seorang karyawan di dalam menjalankan tugasnya. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas dan kuantitas kerja atau sejumlah indikator lainnya yang dapat diukur. Lalu ada penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan sistem yang menguraikan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan. Hal ini juga mencakup seperti aturan, peran, dan juga tanggung jawab. Pembuatan struktur organisasi juga berguna untuk menempatkan karyawan yang berkompeten sesuai dengan bidang dan juga keahliannya. Kemudian ada seleksi. Seleksi itu merupakan proses untuk memilih kandidat yang tepat untuk suatu jabatan berdasarkan kualifikasinya, pengalaman, dan juga kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Lalu tahapannya yaitu penyaringan CV atau lamaran, kemudian tes keterampilan dan psikologi, lalu wawancara, lalu penilaian latar belakang dan juga referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan di sini akan menyampaikan materi dari presenter sebelumnya. Yang pertama ada penyaringan CV atau lamaran. Yang kesatu ada memperhatikan persyaratan dasar, memilih berdasarkan kualifikasi. Yang ketiga mengelompokkan CV. Yang keempat memperhatikan kebutuhan, dan yang kelima menggunakan ATS. Untuk selanjutnya ada tes keterampilan dan psikologi.
beberapa tes psikologis yang sering digunakan dalam konteks organisasi, antara lain yang ke-1 ada tes inteligensi untuk mengukur kemampuan, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes sikap kerja, dan selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah percakapan 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Selanjutnya ada penilaian latar belakang dan referensi. Langkah yang dilakukan oleh HRD atau staf rekrutmen untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diberikan oleh calon karyawan di surat lamaran atau CV mereka. Yang selanjutnya ada pengertian evaluasi kinerja. Yang pertama ada penilaian berdasarkan hasil kerja output, penilaian berdasarkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, ataupun umpan balik dari atasan atau rekan kerja. Selanjutnya ada penilaian berdasarkan hasil kerja output, mengevaluasi kinerja, menilai sejauh mana seseorang atau tim telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendorong peningkatan, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong peningkatan kinerja di masa depan. Yang ketiga, mengambil keputusan membantu dalam promosi terkait gaji, promosi, produksi atau output karyawan. Selanjutnya ada penilaian berdasarkan kompetensi, kemampuan ataupun keterampilan. Penilaian kerja ini berbasis kompetensi, berfokus pada kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang karyawan dalam berbagai area kompetensi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada umpan balik dari atasan atau rekan kerja. Di organisasi manapun, umpan balik karyawan merupakan tulang punggung kesuksesan. Umpan balik merupakan kunci untuk membuka potensi penuh karyawan dan mendorong pertumbuhan. Umpan balik karyawan merupakan komponen penting dari setiap perusahaan yang sukses. Selanjutnya ada keterampilan dan pengalaman karyawan, kebutuhan organisasi, kesesuaian dengan budaya organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterampilan dan pengalaman karyawan. Menurut Depis 1994.55, pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Nadler 1986.73 mengatakan keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Selanjutnya ada kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah aspek penting dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Setiap organisasi, baik besar maupun kecil, harus memahami kebutuhan strategis dan operasionalnya untuk berkembang dan bersaing pasar. Selanjutnya ada kesesuaian dengan budaya organisasi. Secara sederhana, kesesuaian budaya organisasi dalam konteks ini mengacu pada kesesuaian dan kepercayaan antara karyawan dan organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya ada pengadaan atau perekrutan. Yang pertama ada pencarian kandidat melalui berbagai sumber. Yang kedua ada penyaringan dan seleksi kandidat untuk memastikan kualitas dan kecocokan. Yang ketiga ada promosi kesempatan pekerjaan kepada publik melalui berbagai saluran. Yang keempat ada penilaian latar belakang dan referensi. Pencarian kandidat melalui berbagai sumber.
penyaringan dan seleksi kandidat untuk memastikan kualitas dan kecocokan. Yang A. Menerima dan meninjau lamaran. Yang B. Menggunakan Applicant Tracking System. Yang C. Menilai resume dan surat lamaran. Yang D. Menyaring melalui tes awal. Selanjutnya ada promosi kesempatan pekerjaan kepada publik melalui berbagai saluran. Yang A. Ada analisis jabatan. Yang B. Ada seleksi yang efektif. Yang C. Ada evaluasi kinerja. Yang D. Ada pengadaan adalah langkah awal yang mengisi kebutuhan SDM dalam organisasi, dan proses ini juga harus disesuaikan dengan hasil analisis jabatan untuk memastikan rekrutmen berjalan efektif. Yang selanjutnya ada submateri kedua, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dimulai dari proses yang sistematis dan terintegrasi, dimulai dengan analisis jabatan yang memberikan dasar penting dalam memahami tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Hasil analisis ini menjadi pedoman dalam proses seleksi agar organisasi dapat merekrut individu yang memiliki kualifikasi paling sesuai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.